Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menjelang sore. Baik, di sini saya akan mengevaluasi pembelajaran PENJAS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Mutik dari PENJAS KSB Jakabari. Oke. Selanjutnya, materi pokok pembahasan kita pada hari ini ada 5 ya. Yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, kisi soal dan detail soal pilihan ganda atau esai. Taksonomi, 2 dan keterampilan berpikir kritis. Baik, langsung saja materi pokok pembahasan kita pada hari ini. Kita awali dengan hakikat evaluasi pembelajaran. Di sini menurut Rapi Priyer dalam Suharsini Adipunto 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan menurut Grondel dan Lee 1990 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran itu sebuah proses mengumpulkan dan menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana keterampilan tujuan pembelajaran itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan itu ialah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam perundangan ini 19 tahun tentang standar bab 1 mengungkapkan bahwa pendidikan evaluasi pendidikan itu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur hingga mencapai hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip dasar evaluasi. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran itu harus bersifat praktis. Nah, dalam artian kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga, agar waktu dan tenaga yang kita jalankan selama proses pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memungkinkan digunakan untuk guru-guru yang lain. Sebagai contoh ya, seperti itu. Nah, menurut Kusnur-Ridlo 2010, prinsip-prinsip dasar evaluasi itu beberapa prinsip umumnya ini ada berapa macam ya. Saya sebutkan yang pertama ini kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi seperti itu. Lalu yang kedua itu komprehensif, yaitu artinya itu evaluasi yang harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik ya untuk kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini komparatif. Ini umumnya ini proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan
berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru, mata pelajaran, guru balik kelas, kepala sekolah, orang tua dari siswa itu hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi ini juga harus melibatkan siswa itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu objektif dalam prinsip evaluasi ya, pembelajaran itu harus objektif ya untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Maka proses evaluasi itu harus dilakukan secara objektif. Artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Misalkan nih, kita jadi guru, kita tidak, atau jadi dosen, kita tidak boleh memberi nilai karena kasihan atau karena melihat murid itu sudah seperti murung ingin mendapatkan nilai. Itu tidak boleh. Kita kalau misalkan memberi nilai karena didasarkan oleh kasihan, bukan karena dari pencapaian bagaimana dia melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Lalu praktis itu evaluasi pembelajaran itu selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Nah, ini artinya itu tidak memakan biaya, waktu dan tenaga yang banyak. Yaitu tadi, kita itu harus mengkondisikan waktu, tenaga dan biaya secara efektif dan efisien ya, agar berjalannya proses pembelajaran itu secara efektif lah. Ini hal ini menunjukkan bahwa ya, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita membahas fungsi evaluasi itu tersendiri ya. Fungsi utamanya itu evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan serta keberhasilan peserta didik kita setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam memperbaikan cara belajar siswa. Nah, itu fungsinya itu. Hasil dari yang kita evaluasi siswa tersebut. Lalu, baiklah, ini kita contohkan ya, kisi-kisi soal pilihan ganda dan esai. Nah, saya akan bacakan ini kisi-kisi penulisan soal penilaian akhir semester kelas 12 tahun 2000, ya anggap ini 2001 2002 lah ya. Satuan pendidikannya ini SMP negeri 13 lah anggaplah. Nah, ini mata pelajarannya pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ini kita ambil kurikulum 2013 dengan alokasi waktunya itu 90 menit. Jumlah soalnya 40, pilihan ganda, sedangkan 5 esai. Nah, kompetensi dasarnya KD-nya ini harus memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan tradisional ya. Sedangkan indikatornya ini banyak ya. Salah satunya ini siswa dapat menggunakan teknik dasar pemain bola, siswa dapat melakukan gerakan, lalu siswa dapat menggunakan teknik dasarnya ya, siswa dapat menerapkan bola teknik dasar, siswa dapat melakukan gerakan teknik dasar permainan sepak bola, lalu siswa dapat merangkai gerakan menyundul bola. Nah, materi pokoknya ini sepak bola ya. Nah, soal nomor 1 itu misalkan soal nomor 1 pedoman skornya berapa, per kognisinya berapa, terus kunci jawabannya berapa, itu hasil ya, seperti itu dan seterusnya. Lalu contoh kisi-kisi soal pilihan ganda dan esai ini saya ambil dari SMP ya, PJOK
kelas 11 kurikulum 2013. Nah, dengan jumlah soal 50 menit, 50 soal, alokasi waktu 60 menit. Ini pilihan ganda ya. Kompetisi intinya ini memahami konsep keterampilan gerak, fundamental, permainan bola besar. Kompetisi dasar memahami konsep keterampilan gerak, fundamental, permainan bola besar. Lalu materi pokoknya ini permainan bola besar menggunakan permainan sepak bola. Nah, indikatornya ini dapat mengetahui sejarah sepak bola, peraturan permainan sepak bola, induk organisasinya dari mana, nasional maupun internasional, menyebutkan prinsipnya sepak bola itu bagaimana, lalu cara menendang bola baik itu punggung bola, punggung kaki kita, bagaimana kita melakukan tekniknya lah. Lalu dapat menyebutkan beberapa cara menghentikan bola dengan kaki, bagaimana dengan cara yang baik yang benar ya. Dapat memahami cara menendang agar bola melambung dengan baik dan betul pada lawan ya. Dapat mengetahui sejarah permainan bola basket, dapat memahami peraturan permainan bola basket, ya, dapat menyebutkan teknik dasarnya. Baik, ada jumlah soalnya, skornya sama kriterianya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada permainan bola basket, lari jarak pendek, dan ini kompetisi inti ya. Ininya ini memahami konsep gerakan fundamental, salah satu nomor atletik, jalan cepat, dan lempar ya. Pembelajaran atletik, lari jaraknya pendek, lalu skornya dapat memahami bentuk indikator guling depan dan guling belakang, dapat mengetahui induk organisasi senam nasional, baik itu internasional maupun nasional, dapat mengenai fungsi dan jenis latihan kebugaran jasmani. Lalu dapat menyebutkan komponen kebugaran jasmani, dapat memahami pengertian dan berbagai komponen kebugaran jasmani. Baik, di sini ada taksonomi Bloom. Klarifikasi taksonomi Bloom ini ada 3 ranah ya, afektif, kognitif, dan maksud saya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif itu pada pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, dan pemaduan ya, penilaian. Lalu yang kedua ini ranah afektif, penerimaan, partisipasi, nilai yang dianut, organisasinya dari mana, kita harus mengetahui, lalu karakteristik. Nah, yang terakhir ini ada ranah psikomotorik, persepsi, kesiapan pada saat belajar, lalu respon dari siswa itu, dan mechanical respon, kompleks respon, education, kreativitas dari mahasiswa yang kita ajar ya. Lalu revisi taksonomi Bloom oleh Anderson Caldwell DKK tahun 1994, dipublikasikan pada tahun 2001. Ini original domain sampai new domain ya. Evaluasi, sintesis, analisis, application, completion, knowledge, creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, remembering, di sini selanjutnya saya akan taksonom Bloom. Di sini ada C1, C2, C3, C4, lalu C5, C6. Kalau di pengetahuan ini ada mengutip, menyebutkan
menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, dan mereproduksi, meninjau dari pembelajaran. Lalu di sini ada C2, pemahaman, memperkirakan penjelasan tadi dari penjelasan yang guru sudah ajarkan, mengategorikan, merincikan, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolakan, dan memperluas. Lalu yang C3 ini aplikasi, memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan. Lalu yang ada menganalisis. Menganalisis itu ada mengaudit, memeriksa, membuat blueprint, membuat garis benar, memecahkan, mengkarakteristikan sebuah dasar pengelompokan itu dari pembelajaran, merasionalkan, menegaskan, membuat dasar kontras. Lalu yang kelima, evaluasi. Nah, untuk mengevaluasinya ini mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraskan, mengarahkan, mengkritik, menimbang, mempertahankan, memutuskan. Di sini ada C6 ini kreasi, mengabstraksi, menganalisasi, mengatur, mengumpulkan, menambah, mengategorikan, mengkode, lalu mengomunikasikan, menyusun, mengarang, membangun, menanggulangi dari evaluasi pembelajaran itu tersebut. Baik, contoh daftar kata kerja operasional ranah psikomotor ini ada meniru ya. Meniru ini ada contohnya itu mengaktifkan, menyesuaikan, mengambukan, melamar, mengatur, dan mengumpulkan. Itu salah satu contohnya. Sedangkan manipulasi, mengoreksi, mendemonstrasikan atau merancang, memilah, melatih, dan memperbaiki evaluasi itu dan dalam ranah psikomotor. Artikulasi ini mengalihkan, mengandikan, memutar, mengirim, memindahkan. Lalu pengalamiahan ini ada mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadamkan, menggunakan, memulai, menyetir. Nah, di sini ada contoh daftar kata kerja operasional ranah afektif ya. Di sini ada menerima, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Nah, menanggapi ini ada menjawab, membantu, mengajukan pertanyaan, misalnya mengkompromikan, mendiskusi pada saat kerja kelompok ya. Untuk penilaian ini mengasumsikan bagaimana meyakini dengan jawaban, pendapat, melengkapi, lalu meyakinkan. Sedangkan mengelola ini mengubah penataan, mengaplikasikan, dan mengomunikasikan. Lalu di sini ada menghayati ya, untuk mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasikan, lalu melayani. Landasan taksonomi Bloom ini ada 5 ya prinsip belajarnya itu. Kematangan jasmani dan rohani dari peserta itu yang kita ajarkan ya sama pembelajaran. Lalu kesiapan pada saat kita mengajar pembelajaran itu bagaimana bisa dievaluasi, apakah setiap memberikan materi itu sudah siap atau belum, lalu memahami tujuan dari pembelajaran itu tersebut, memiliki kesungguhan dalam pembelajaran, lalu ulangan dan latihan pada saat diuji, pada saat dilakukan ulangan dan latihan itu bisa jadi tolak ukur untuk melakukan evaluasi.
Nah, langkah-langkah penerapan taksonomi Bloom, tentu tujuan pembelajaran itu tentukan kompetensi pelajar yang ingin dicapai, lalu tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran, gunakan kata kerja kecil yang sesuai. Nah, berpikir kritis dalam pembelajaran itu, berpikir kritis memiliki posisi yang sangat penting dalam pembelajaran. Ini dikemukakan oleh Rusnah 2018 menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis setiap siswa itu berbeda-beda, sehingga perlu dilatih dan dikembangkan sejak usia dini, terutama ini di bangku sekolah dasar ya. Berpikir kritis dapat dipelajari, diperkirakan, dan diajarkan. Ini menurut Passion 2010. Nah, menurut Phil Saimi 2008 mengatakan bahwa pemikiran kritis yang ideal memiliki rasa ingin tahu yang besar, aktual, nalar yang dapat dipercaya, berpikir secara terbuka, fleksibel, seimbang, dan dalam mengevaluasi jujur, hati-hati, dan mengambil keputusan itu secara transparan, cerdas, fokus, serta gigih dalam mencari temuan. Nah, langkah-langkah berpikir kritis itu ada berbagai macam ya menurut ahli Arif Dahlam Susanto 2018 menganalisis, menyintesis, mengenal dan memecahkan masalah, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menilai. Lalu Dewar Keder pada Wahidin 2008 mengenalkan adalah berpikir kritis itu mengenal masalah, menilai informasi yang diterima, memecahkan masalah, atau menarik kesimpulan. Sedangkan Fashion 2020 ideals berpikir kritis itu define, no merit, energy, list, safer, courage. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh silakan bertanya, dan mungkin itu saja yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.